Banjir bandang dan longsor menerjang Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dini hari. Akibatnya, satu rumah milik warga rusak dan material longsor sempat menutup badan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Wakil Bupati Toba Tony Simanjuntak mengatakan, rumah yang rusak tersebut milik warga bernama Ernita Boru Manurung. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan jalan. Kita sudah berikan bantuan berupa sembako dan lainnya, ujar Tony dalam keterangannya. Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra meninjau langsung lokasi banjir dan tanah longsor. Pada kesempatan itu, Panca mengatakan banjir diduga dari debit air yang tinggi dari atas Desa Jangga Dolok. Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra saat meninjau banjir dan tanah longsor di Kabupaten Toba. Beberapa hal saya sudah sampaikan kepada Wakil Bupati, ini harus segera diatasi. Pemerintah daerah harus merapatkan barisan untuk mengatasi kesulitan masyarakat kita yang tertimpa bencana ini, kata Panca. Selain itu, Panca juga meminta Pemkab Toba melibatkan masyarakat dalam membuat program untuk mengatasi persoalan ini. Misalnya kenapa debit air yang cukup besar dari atas gunung ini harus bisa diatasi dengan mempertahankan kondisi hutan dan alam yang ada di dalamnya, ujarnya. Termasuk juga, saya minta diperhatikan karena ini aliran sungai, maka perlu ada relokasi di mana masyarakat bisa tinggal. Dan inilah langkah yang dilakukan, jelasnya. Akibat curah hujan yang mengguyur Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba dan disertai dengan angin kencang mengakibatkan satu unit rumah milik warga yang berada di tepi aliran Sungai Pokahan hancur diterjang banjir, dini hari. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Tribun Medan.com, rumah tersebut adalah milik warga Boru Manurung. Rumah tersebut berada di tepi aliran Sungai Pokahan. Saat kejadian, tidak ada korban jiwa. Selanjutnya, Kapolsek Lumbanjulu AKP Robinson Sembiring menjelaskan, banjir bandang dan longsor tersebut ternyata membawa material ke jalanan. Akibatnya, arus lalu lintas macet total. Akibat banjir bandang yang membawa material lumpur dan bebatuan bercampur kayu sempat membuat ruas jalan menuju kota Balige tertutup total, ujar Kapolsek Lumbanjulu AKP Robinson Sembiring. Arus lalu lintas juga sempat macet total lantaran material lumpur bercampur batu dan kayu menutup badan jalan, sambungnya. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh material lumpur yang sempat menutup badan jalan saat ini sudah selesai dibersihkan tim gabungan dan arus lalin sudah normal kembali dari dua arah. Kepada pengguna jalan, ia meminta agar berhati-hati ketika melintas di lokasi longsor dikarenakan jalan masih licin dan tetap tingkatkan kewaspadaan dan selalu utamakan keselamatan berkendara, pungkasnya. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak meninjau langsung tanah longsor dan banjir bandang di Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Kedatangan orang nomor 1 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut disambut oleh Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayeb, SH, SIK, bersama Wakil Bupati Toba Tony M. Simanjuntak, Pujsekda Toba August Sitorus, Kepala KPHL Wilayah 4 Balige Leonardo Sitorus, Pitcamat Lumbanjulu Herta Simanjuntak, dan Ramil 12 Lumbanjulu Kapten Insati Husaini, Kapolsek Lumbanjulu AKP Robinson Sembiring. Dalam tinjauannya, Kapolda Su mengatakan bahwa melihat kondisi terjadinya saat itu air yang cukup deras dari atas Desa Jangga Dolok sampai ke bawah dan berakibat kepada beberapa rumah termasuk juga arus lalu lintas mengakibatkan macet yang cukup panjang. Melihat apa yang menjadi penyebabnya, bersama Wakil Bupati Toba, Kapolres Toba Camat LBN Julu, beberapa hal saya sudah sampaikan kepada Wakil Bupati, ini harus segera diatasi. Pemerintah daerah harus merapatkan barisan untuk mengatasi kesulitan masyarakat kita yang tertimpa bencana ini, sebut Kapolda Su Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Kapolda Su juga menyebutkan, bukan hanya mengatasi bencana ini, tetapi juga mengajak masyarakat dan membuat program untuk jauh ke depan dalam menanggulangi bencana banjir atau tanah longsor. Misalnya, kenapa debit air yang cukup besar dari atas gunung ini harus bisa diatasi dengan mempertahankan kondisi hutan dan alam yang ada di dalamnya. Termasuk juga, saya minta diperhatikan karena ini aliran sungai, maka perlu ada relokasi di mana masyarakat bisa tinggal, dan inilah langkah yang dilakukan, kata Panca Putra Simanjuntak. Wakil Bupati Toba Tony Simanjuntak juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Su atas kedatangannya.
Ia pun Pemkab Toba akan segera melakukan pembersihan material longsor dan banjir bandang hari ini juga. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapoldasu, kita segera laksanakan. Beberapa alat sudah kita turunkan untuk melakukan pembersihan dan akan melakukan relokasi Sungai Pokahan Jangga Dolok, ucap Tony Simanjuntak. Ditambahnya, ia juga turut prihatin atas kejadian ini yang meruntuhkan satu unit rumah milik Ernita Boru Manurung diterjang oleh banjir bandang. Kita sudah berikan bantuan berupa sembako dan lainnya. Kita akan lakukan dapur umum, sebutnya. Lebih lanjut, kata Wabub Toba, Pemkab Toba secepatnya akan melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk dapat menanggulangi bencana tersebut. Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Pitkadis Kominfo Toba Sesmon Butar-Butar, Pitkadis Dinsos Toba Sudirman Sirait, Pitkasatpol PP Toba Haryanto Butar-Butar, Kabid PKP Kominfo Ricardo Simamora, Kepala Desa Jangga Dolok Bikman Manurung, tokoh masyarakat Budi Agung Manurung. Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba ternyata tidak hanya dilanda longsor, tapi juga banjir bandang. Menurut informasi, bersamaan dengan longsor, ada 2 dusun terdampak banjir bandang. Akibat banjir bandang, 2 dusun dipenuhi gelondongan kayu yang terseret arus sungai. Suasana tanah longsor yang terjadi di Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Kades Jangga Dolok, Blikman Manurung menjelaskan, pihaknya saat ini lebih mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat. Pasalnya, kejadian tersebut mengakibatkan kerugian material yang relatif sangat besar. Memang, hingga saat ini, pihaknya belum bisa menyampaikan data secara rinci soal kerugian akibat kejadian tersebut.